katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan Kau aku. Untuk lebih dekat lagi padaku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka. Engkau yang paling tahu siapa kami di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah pribadi yang mau menerima kami apa adanya. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami umat-Mu. Engkau Tuhan yang selalu ada menyertai. Engkau sumber kuat kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu semata-mata. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tetapi Engkaulah yang menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat segala-galanya yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Engkau telah melayakkan kami sehingga kami boleh datang beribadah memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Allah Raja, segala Raja. Engkau Tuhan yang layak disembah, dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan bersama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Celikan mata rohani setiap pribadi kami, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyelubungi kami Tuhan. Untuk kami dapat melihat kemuliaan-Mu lewat firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang membuat iman kami bertumbuh, semakin didewasakan di dalam Tuhan, sehingga kami mengenal pribadi-Mu dengan benar. Kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang selalu menyertai kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menuntun langkah kehidupan kami kepada kebenaran-Mu yang sempurna. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja dengan leluasa, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan bagi kehidupan setiap pribadi kami. Jika masih ada kuasa roh-roh jahat yang mau menculik benih firman yang akan hamba-Mu tabur, kami bersatu adik kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami.
Roh Kudus yang menguasai setiap pribadi kami, sehingga kami konsentrasi terhadap firman-Mu. Dan ketika hamba-Mu berkata-kata akan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus ikut berbicara di dalam hati setiap pribadi kami untuk memeteraikan benih firman-Mu sehingga dapat bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah 30, 60 sampai 100 kali lipat, supaya bejana kehidupan kami dibentuk sampai menjadi bejana yang indah di pemandangan-Mu Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kami semua boleh menikmati suasana sorgawi yang memberikan kedamaian dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami siap sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat kesempatan ini, di mana kita boleh kembali bertemu satu dengan yang lain untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Iya, puji Tuhan. Saatnya saya mengajak kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara, beragamakan Kristen itu belum menjadi penentu untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh datang rajin beribadah ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, itu belum pasti kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan, saya percaya sudah pasti kita diperkenan Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah. Berkat janji keselamatan bagi saudara dan saya itu menjadi hak untuk kita semuanya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saya ajak kita untuk baca sebentar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang ke-14 dikatakan begini firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, perhatikan kalimat ini, dikatakan jelas. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara dipanggil untuk kita menjadi orang-orang percaya. Kita bisa jadi dipanggil untuk kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang terpanggil untuk ia bisa mengakui bahwa Yesus itu juru selamat dalam kehidupannya. Tetapi firman Allah tegaskan saat ini bahwa banyak yang terpanggil namun belum tentu dia terpilih. Haleluya. Dan ini adalah sebenarnya masa-masa penantian saudaraku. Sama seperti Gideon bersama dengan seluruh pasukannya yang ingin berperang. Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, masih banyak tentara yang mengawalmu. Jangan-jangan nanti kalau kalian menang, kalian akan berkata itu karena kekuatan kalian. Makanya Tuhan bilang, saring. Coba katakan siapa yang takut, siapa yang tidak berani. Silakan mundur. Lalu Gideon umumkan kepada semua pasukan perangnya, siapa yang takut silakan mundur. Wah, lalu mundur berapa puluh ribu sekian orang. Ya. Namun Tuhan bilang masih terlalu banyak. Sampai disaring menjadi hanya tinggal 300 tentara yang akan ikut berperang bersama dengan Gideon. Wow. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan saya berharap jemaat Tuhan, kita semua orang-orang percaya, kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Haleluya.
Ya, makanya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, di sini dikatakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan orang yang berkata, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan banyak mukjizat, aku sudah melayani Tuhan. Bukan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah yang berhak untuk mewarisi kerajaan sorga yang sudah ditentukan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Jadi jangan saudara merasa bangga kalau saudara sudah rajin ke gereja. Jangan saudara merasa seperti seorang malaikat kalau saudara dipercayakan karunia bernubuat. Jangan saudara merasa saudara sudah hebat kalau saudara bisa mendoakan orang sakit sembuh. Semuanya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yang paling terutama dan yang Tuhan paling mau, kalau kita melakukan kehendak Bapaknya yang di sorga. Amin. Makanya kita harus tahu betul apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saya. Kalau kita belum sampai titik pengenalan kita akan Tuhan, untuk kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sia-sialah kekristenanmu. Sia-sialah kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu, saya rindu kita semua jemaat Tuhan, orang-orang yang mengaku umat pilihan Tuhan, orang-orang yang mengaku sebagai orang beriman, taulah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena kehendak Tuhan tidak bisa disangka-sangka, kehendak Tuhan tidak bisa dicoba-coba, kehendak Tuhan tidak bisa, mungkin ini kehendak Tuhan, mungkin ini, mungkin. Harus pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Orang yang melakukan kehendaknya lah yang berhak mewarisi kerajaan sorga. Haleluya. Ya, nah saya mengajak kita untuk belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf yang adalah papanya Yesus, ya, di muka bumi ini ketika Yesus menjadi sama seperti manusia, ya, melalui sepasang, yaitu yang bernama Yusuf dan Maria. Coba saya mengajak kita melihat dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kita mau belajar dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana bulan Desember adalah bulan di mana semua umat Kristiani merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin ajak kita untuk belajar dari cerita ini, ya, di dalam perikop ini yang menceritakan bagaimana secara terperinci kelahiran mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ini cuma dijelaskan dalam kitab Matius dan Lukas, tetapi dari kehidupan Yusuf cuma hanya diceritakan di dalam kitab Matius, kitab Markus, ya, Injil Lukas, Injil Yohanes, apalagi di sana tidak diceritakan tentang kehidupan Yusuf, saudaraku, yang adalah papanya Tuhan Yesus. Nah, saya ajak kita, ini benar-benar sangat unik sekali. Yusuf adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, ya, untuk Yesus lahir ke dunia ini. Jadi lewat Yusuf dan Maria lah, ya, Yesus lahir ke dunia ini. Saya ajak kita membaca terlebih dahulu Matius pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan begini firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi waktu
Maria masih bertunangan dengan Yusuf, Maria itu sudah mengandung, Maria itu sudah hamil, ya. Tetapi dia hamil bukan dikarenakan dia sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pria lain, bukan karena itu. Dijelaskan Maria mengandung dari Roh Kudus, ya. Jadi sebelum mereka hidup sebagai suami istri itu Maria sudah mengandung, Maria sudah hamil. Nah, ayat 19 dikatakan di sana, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi sesudah Yusuf menjadi suami istri, Yusuf baru tahu bahwa Maria sudah hamil. Ketika Yusuf tahu Maria sudah hamil, dia punya maksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Namun saya ajak kita untuk melihat dulu kenapa Yusuf menjadi orang yang dipilih Tuhan sehingga Yesus lahir melalui keluarga ini, ya, keluarga Yusuf. Dikatakan jelas di dalam ayat yang ke-9, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya. Kriteria untuk menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus menjadi seorang yang tulus hati, memiliki ketulusan hati. Tuhan tidak melihat perawakanmu, Tuhan tidak melihat kegantenganmu, Tuhan tidak melihat ketampananmu, kecantikanmu, Tuhan tidak melihat harta kayamu, kekayaanmu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Sampai sejauh mana kamu punya hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Orang yang tulus hati artinya orang yang tidak punya motivasi apapun. Dia tidak punya kemauan yang lain-lain, yang neko-neko. Dia melakukan segala sesuatunya dengan tulus tanpa ada tujuan yang lain-lain. Dan jelas dikatakan Yusuf itu seorang yang tulus hati. Selama hidupnya dia melakukan segala sesuatunya dengan tulus, saudaraku, tanpa meminta imbalan apapun. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita datang ke gereja, apakah karena supaya kita diberkati Tuhan? Ketika kita berdoa, apakah supaya karena diberkati Tuhan? Ketika kita baca firman, apakah supaya kita diberkati Tuhan? Motivasi-motivasi yang lain-lainnya itu harus dijauhkan, disingkirkan dari dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melayani Tuhan hanya untuk kemuliaannya. Jangan sampai ada seorang pun mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Kita memberi, kita berbuat baik, biarlah semuanya karena hati kita sungguh mengasihi Tuhan. Jangan saudara memberi supaya dipuji, supaya dibilang orang kamu baik. Jangan saudara melakukan sesuatu supaya kamu dihormati. Jangan cari penghormatan dari manusia. Jangan mencari upah dari manusia. Kalau kamu menerima upah dari manusia, kamu tidak akan menerima upah dari Tuhan. Makanya Tuhan jelas katakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu rumahmu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Karena Bapa mau melihat hanya di tempat yang tersembunyi. Jangan kamu berdoa supaya orang bilang kamu orang yang takut Tuhan. Jangan kamu berdoa supaya orang bilang kamu ini orang yang luar biasa. Kita berdoa hanya untuk membangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain-lain. Amin. Kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu.
Itu semua diajarkan firman Tuhan supaya kamu betul-betul tulus hati, melakukan semuanya dengan tulus, tidak ada motivasi apapun yang kamu mau. Jadi ketika kita beribadah, beribadalah hanya untuk memberikan korban kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus ubah konsep pemikiran kita. Jangan saudara berpikir beribadah supaya diberkati Tuhan. Ya, memang betul. Orang yang beribadah pasti diberkati Tuhan. Tetapi bukan itu fokus utama kita. Kita beribadah karena kita sudah dipelihara Tuhan. Kita sudah diberi kesehatan sama Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaannya. Kita membawa korban syukur kita lewat puji-pujian, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang seharusnya yang kamu persembahkan. Makanya di dalam Roma 12 ayat yang pertama di sana jelas dikatakan, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu membawa hidup kita kepada Tuhan, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, saudara Bapak Ibu. Itulah ibadahmu yang sangat disukai Tuhan. Haleluya. Mari jadilah orang yang tulus hati. Saya melihat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab di mana Hizkia ketika dia jatuh sakit parah dan hamba Tuhan sudah datang memvonis karena firman Allah berkata, pergilah kepada Hizkia, katakan bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi, dia akan mati. Sampaikan pesan terakhir kepada seluruh keluargamu. Lalu datang hamba Tuhan kepada Hizkia, disampaikan firman Allah yang diperintahkan untuk disampaikan kepada Hizkia. Ketika Hizkia mendengar itu, lalu dia berbalik badan, dia berdoa, dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku sudah hidup di hadapanmu dengan tulus hati. Ketika dia berkata begitu, akhirnya Tuhan katakan kepada hamba Tuhan, jangan pulang dulu, balik, katakan lagi kepada Hizkia, kamu tidak jadi mati, bahkan umurmu akan diperpanjang, dan karena kamu tidak minta harta kekayaan, kamu akan ditambahkan bonus lagi, harta kekayaan, umur panjang, ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Wow, haleluya. Jangan kita nuntut sama Tuhan padahal kita masih belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kita cuma hanya nuntut. Tuhan kasih saya umur panjang, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati anak-anak saya. Tapi kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara Bapak Ibu, kalau kita sudah berbuat sama seperti Hizkia, karena dia sudah berbuat, makanya dia berani bilang sama Tuhan, Tuhan ingat apa yang aku lakukan. Aku sudah hidup di hadapanmu dengan tulus hati. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita mau menjadi orang pilihan Tuhan, mari saudara Bapak Ibu, hiduplah di hadapan Tuhan dengan tulus hati. Jangan punya hati yang bercabang-cabang, jangan ada neko-neko, apalagi ada ilah-ilah lain di dalam hatimu. Itu semua dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan satu-satunya penguasa tunggal dalam hatimu yang bertahta dalam kehidupanmu. Biarkan dia yang bekerja mengalir dalam jiwamu. Amin. Haleluya. Nah, coba kita lihat lagi. Di dalam ketulusan hati Yusuf lah yang membuat Yusuf justru tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ya. Karena dia tulus mencintai Maria. Dia tulus mencintai Maria, walaupun dia kecewa ketika dia tahu Maria sudah hamil. Dia kecewa berat. Mungkin dia sakit hati, ini Maria
istriku hamil sama laki-laki lain. Dia kecewa, dia sakit hati. Tetapi karena ketulusan hatinya mencintai Maria, dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kalau secara keinginannya mungkin, wah saya akan kasih tahu sama semua orang kamu sudah hamil. Dan kalau dalam perjanjian hukum Taurat, orang yang kedapatan berbuat zina itu akan dilempari batu sampai mati. Jadi kalau Yusuf pada saat itu dia kasih tahu sama orang bahwa Maria sudah hamil duluan, dia pasti dilempari batu sampai mati. Tetapi Yusuf tidak mau melakukan hal itu karena ketulusan hatinya, saudara Bapak Ibu. Bagaimana dengan suami istri? Kalau kamu betul-betul mencintai pasangan hidupmu, kamu pasti tidak akan mencemarkan nama baiknya di muka umum. Amin. Ya, jangan karena marah, karena emosi, ya, dijelek-jelekkan istrinya sama orang lain. Istrinya juga menjelek-jelekkan suaminya di muka umum. Akhirnya habis-habisan suami istri, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ya kan? Mari saudara Bapak Ibu, ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Ayo kita dewasa di dalam berhubungan, menjalin hubungan cinta kasih dalam kekeluargaan. Jangan mengikuti emosimu, amarahmu yang membuat kamu akhirnya menjelek-jelekkan istrimu sama orang lain, menjelek-jelekkan suamimu sama orang lain. Itu bukan jalan keluar yang terbaik. Suami istri kalau bertengkar itu hal biasa. Siapa yang tidak pernah mengalami pertengkaran dalam rumah tangga? Ya kan? Saya sama istri pun kadang bertengkar karena perbedaan pendapat. Tetapi itu tidak membuat kami justru saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain kepada orang lain. Amin. Bapak-bapak, mari jaga nama baik istrimu. Istri-istri, jaga nama baik suamimu. Sejelek-jelek apapun suamimu, itu adalah suamimu, pilihanmu sendiri. Ya kan? Kalau bukan pilihanmu, mana mungkin kamu mau menikah dengan dia? Justru karena pilihanmu. Kalau memang jelek suamimu, ya itulah pilihanmu, tahankanlah. Ya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa suami saya sejelek ini Tuhan? Amin. Begitu juga, ya, suami-suami. Kalau istrimu cerewetnya minta ampun, ya itu sudah pilihanmu. Perjuangkanlah pernikahanmu. Jangan hanya gara-gara kejelekannya, justru kamu membuat keputusan yang salah. Amin. Nah, jadi saya ingin mengajak kita saudara Bapak Ibu, ya, Yusuf walaupun dia kecewa berat dengan apa yang sudah dia lihat, ternyata Maria yang dia nikahi sudah mengandung. Namun dia tetap tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya, perhatikan kalimat ini. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, jadi di saat dia kecewa, dia sakit hati, tahu bahwa istrinya Maria sudah hamil,
Dia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Namun dia masih punya pertimbangan. Yusuf tidak gegabah di dalam mengambil keputusan. Ini yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Jangan gegabah di dalam mengambil keputusan. Harus punya pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya lakukan ini, apa nanti dampaknya? Kalau saya berbuat ini, apa nanti akibatnya? Kamu harus punya pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Kehidupan kita selalu ditentukan dengan pilihan-pilihan, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus tidak kita lakukan. Semuanya itu diberi hak bebas kepada saudara dan saya. Kita punya kebebasan memilih, saudara, Bapak, Ibu. Saya pernah katakan lewat firman Tuhan bahwa Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang dikontrol dengan remote. Kalau dipijit remote-nya jalan ke kiri, dia jalan ke kiri. Kalau dipijit remote-nya jalan ke kanan, dia jalan ke kanan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ketika menjadikan manusia, Tuhan memberikan hak bebas kepada kita semua. Makanya dalam kitab Ulangan jelas dikatakan, pilihlah padamu hari ini kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Jika kamu mau diberkati, ini syaratnya. Jika kamu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka kamu akan terkutuk. Kalau kamu tidak mau melakukannya dengan setia, kamu akan dikutuk. Nah, itu Tuhan kasih kebebasan kepada kita semua. Tetapi saya mau tegaskan kepada kita semua, hai anak-anak muda, pilihlah padamu hari ini kehidupan dan berkat. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mengkehendaki seorang pun binasa. Amin. Makanya Yesus rela turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Karena Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya. Dia betul-betul tidak mau seorang pun binasa. Ketika Tuhan melihat semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada lagi pilihan lain. Harus mengaruniakan putranya yang tunggal turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, supaya manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Jadi kalau Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak meresponinya dengan baik? Mari saudara, Bapak, Ibu, segala sesuatu yang kamu perbuat, pertimbangkan apa dampaknya ke depan. Amin. Kalau saya mabuk-mabukan, dampaknya apa nanti ke depan? Di masa tua saya akan sakit-sakitan. Umur saya mungkin tidak akan panjang kalau saya suka mabuk-mabukan, minum minuman keras. Kalau saya narkoba, apa nanti dampaknya ke depan? Saya akan jadi pecandu. Kalau saya tidak punya uang banyak, saya akan jadi pencuri. Masa depan saya hancur. Rusak semua impian saya. Nah, itu harus dipikirkan. Jangan enak sementara, tetapi hancur di kemudian hari. Saya mau tegaskan kepada ini anak-anak muda, pikirkan masa depanmu. Kalau kamu mau masa depan yang penuh dengan pengharapan, kalau kamu mau meraih impianmu, mari pertimbangkan dengan baik segala sesuatu yang kamu lakukan. Amin. Jangan waktu enak-enaknya, wah, foya-foya, happy-happy. Ya. Kalau kita lagi banyak uang, semua teman datang. Ya. Banyak teman. Tapi kalau kita lagi susah, lagi kantong kering, siapa yang mau datang menemanimu? Tetapi Yesus senantiasa ada di setiap waktu. Amin. Mau waktu kita keberkatan, mau waktu kita susah,
Mau waktu kita lagi kantong kering, waktu kita lagi banyak masalah, Tuhan selalu ada. Dan Dia siap untuk menolong saudara dan saya. Amin. Makanya mari saudara Bapak Ibu, tidak ada ruginya kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayakan hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan. Dia yang punya segalanya. Dia sumber dari segalanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang berkarya. Amin. Jadi kamu harus punya pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Kalau saya mencuri, saya akan menjadi orang yang tidak dapat dipercayai. Kalau saya korupsi, ketahuan hukumnya, masuk penjara. Sekarang lagi digodok lagi, ya. Para koruptor harus hukum mati. Jadi hati-hati saudara Bapak Ibu. Apalagi ini anak-anak muda. Kalau kamu dipercayakan Tuhan suatu jabatan di masa yang akan datang, mana tahu nanti si Stephen jadi gubernur Sumatera Utara, ya kan? Siapa lagi itu? si Rika, ya, jadi wakil perdana menteri. Loh, tidak ada yang mustahil. Orang mana sangka-sangka Pak Jokowi bisa jadi presiden, seorang anak tukang kayu, ya. Orang mana sangka-sangka Yusuf, seorang tukang kayu, bisa melahirkan Yesus ke muka bumi ini. Amin. Bersama dengan Maria. Asal kita tetap jaga hati, punya hati yang tulus, ya, dan kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi harus punya pertimbangan, saudara Bapak Ibu, ya. Apapun yang mau kita lakukan harus kita pertimbangkan sebaik mungkin apa dampaknya. Jadi luar biasa Yusuf, walaupun dia sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, tetapi dia mempertimbangkan maksud hatinya untuk menceraikan istrinya. Dia sebenarnya punya alasan untuk bercerai. Alasannya kuat, karena Maria istriku itu sudah hamil duluan. Kalau dia mau ceraikan saat itu langsung cerai, selesai. Tetapi dia masih pertimbangkan, apa nanti jadinya kalau saya bercerai dengan istriku si Maria ini. Dia tidak gegabah, saudaraku. Ketika kamu sakit hati, ya, ketika kamu iri hati, coba pertimbangkan, apa untungnya kamu pendam-pendam sakit hatimu itu? Apa untungnya kamu pendam-pendam iri hatimu itu? Jangan seperti Kain dan Habel, ya kan? Di saat Kain iri hati sama adiknya Habel, karena Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Dia iri sama adiknya. Tetapi iri hatinya itu justru membuat dia mengambil keputusan yang salah dengan menghabisi nyawa adiknya, yaitu Habel. Hati-hati saudara Bapak Ibu, kalau saudara mengambil keputusan yang salah, kamu akan menerima dampaknya yang negatif dalam kehidupanmu. Amin. Jadi harus punya pertimbangan yang baik. Nah, di dalam Matius pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-20, dikatakan begini, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Saudara Bapak Ibu, saya mau tegaskan kepada kita semua, kalau kita betul-betul orang pilihan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengambil keputusan yang salah. Ada peringatan dari sorga ketika kita lagi mempertimbangkan apa yang harus kita buat. Saat Yusuf lagi dia pertimbangkan untuk menceraikan Maria istrinya, tiba-tiba
Tuhan berfirman lewat malaikat Tuhan dalam mimpi. Dijelaskan sama malaikat Tuhan bahwa anak yang dikandung oleh Maria istrimu itu adalah dari Roh Kudus, bukan karena dia berbuat zina dengan pria lain, bukan karena dia tidur dengan laki-laki lain. Dijelaskan malaikat Tuhan sama Yusuf. Sekarang tergantung dengan kita. Kita mau nggak dipimpin Tuhan? Kita mau nggak diajari Tuhan? Amin. Tuhan selalu memperingatkan supaya kita jangan ambil keputusan yang salah. Di saat kita mau berbuat dosa, tiba-tiba ada suara dalam hati nurani kita. Jangan kamu lakukan itu dosa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana? Apa yang mau saudara tetap lakukan? Apa yang menjadi pilihanmu? Apakah kamu tetap taat terhadap pimpinan Tuhan? Saya mau tegaskan, orang pilihan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dia terjatuh, tergeletak. Amin. Tuhan akan memberikan peringatan-peringatan. Makanya di dalam firman Tuhan, dalam ayat yang lain dikatakan di sana tentang Ibrani, ya, kalau kamu memang anak, kamu akan dihajar. Kalau kamu berbuat salah. Orang yang tidak pernah dihajar oleh Tuhan, dia itu bukan anak, melainkan anak-anak gampangan. Jadi bersyukur kalau kita dihajar Tuhan, karena Tuhan menganggap kita sebagai anaknya. Kalau kita bukan anaknya, ngapain kita dihajar sama orang tua kita? Karena orang tua kita menganggap kita anaknya. Kita kalau menyeleweng dikit dihajar, diingatkan, kamu jangan jalan ke situ, mari, balik kamu, balik. Kalau tetap tidak mau didengar, mungkin pakai rotan dihajar, pukul. Ya. Sama seperti seorang gembala yang menggembalakan kambing dombanya. Sudah tahu di situ yang banyak rumput, masih saja mau lari ke sana, ya. Jadi seorang gembala yang baik pasti dia akan hajar. Situ yang banyak rumput, situ banyak rumput. Masih saja mau lari ke situ. Hanya karena jalannya mungkin mulus, ya, di situ jalannya berlumpur-lumpur. Jadi jangan kita ikuti pemikiran kita, kehendak kita. Biarkanlah dirimu dipimpin sama Roh Kudus yang akan membawa kamu ke padang rumput yang hijau dan ke sungai air yang mengalir. Amin. Jangan nanti punya masalah baru kamu bersaksi, oh Tuhan, ya, oneng marsaksi daba. Lagi dicobai Tuhan aku dengan masalah ini. Berat, sedih rasanya, ya. Padahal karena kebodohanmu ya. Sering sekali karena kebodohan kita yang mengakibatkan masalah dalam hidup kita. Sudah diperingatkan masih tetap bandel. Sudah dinasehatin masih tetap jugul. Ya. Sudah dinasehati Jangan kamu nikahi pria itu. Pria itu orang yang belum bertobat. Bagaimanalah Pak, aku sudah cinta mati sama dia. Tidak terpisahkan lagi oleh apapun juga. Ya sudahlah, nikahlah kau kalau begitu. Begitu sudah menikah, menyesal aku Pak, ampunilah aku Pak. Ya sudah, tahankanlah. Sudah itu nasibmu. Mari saudara Bapak Ibu, kita harus mau dipimpin. Lihat Yusuf, di saat dia bermimpi, malaikat Tuhan menjelaskan bahwa kandungan yang ada dalam Maria itu bukan dari hasil perzinahan, tetapi kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Yusuf mempercayainya. Di dalam ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai
istrinya, dia tetap memutuskan Maria untuk tetap menjadi istrinya. Dia percaya, dia tidak berpikir itu kan bunga-bunga tidurnya itu, mimpinya aku, karena mimpinya. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat apa saja. Tuhan bisa berbicara ketika kita jalan tiba-tiba terantuk batu. Itu bisa saja Tuhan tegur kamu. Karena kamu jalan-jalan sambil main HP, tidak lihat jalan, akhirnya jatuhlah kamu. Ya. Bisa saja Tuhan berbicara kepadamu lewat berbagai macam cara, lewat kejadian-kejadian di dalam hidupmu. Kita harus peka terhadap suara Tuhan, harus peka terhadap apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Semua kejadian coba renungkan, Tuhan apa maumu? Mungkin Tuhan menguji kesetiaan kita lewat masalah yang kita alami. Apakah kita tetap percaya kepadanya? Mungkin Tuhan lagi marah ketika kamu berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, sehingga Tuhan menegur kamu lewat masalah-masalah yang kamu alami. Kamu harus paham, peka. Di saat kita duduk diam mendengarkan firman, kita juga harus peka terhadap suara firman Tuhan. Amin. Kalau kita tidak peka dengar suara firman Tuhan, firman itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, tidak akan nyantol dalam hatimu. Mari saudara bapak ibu, saya rindu sekali kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam kedewasaan kita, dalam pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Jangan bangga, jangan merasa puas kita hanya sekedar berjemaat, kita hanya sekedar bergereja, kita hanya sekedar masuk bunguan syarikat, apalagi itu. Kita hanya sekedar rajin berdoa, rajin ikut persekutuan, rajin ikut seminar. Jangan puas sampai di situ, karena itu belum menjadi penentu keselamatanmu. Jadi kita harus sama seperti Yusuf. Dia peka terhadap suara Tuhan, sehingga dia mempercayai, dia mau dipimpin, dia mau diajari oleh Tuhan. Akhirnya dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya lewat mimpi. Amin. Jadi ketika ada suara Roh Kudus, supaya kita tidak berbuat dosa, ketika ada suara yang mengatakan jangan kamu lakukan itu, jangan lakukan. Jangan kamu melawan suara hati nuranimu. Amin. Ya, belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dia akan bawa kamu kepada kehendak Tuhan. Roh Kudus akan membawa kamu kepada apa yang Tuhan mau kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Ya. Nah, ayat 22 Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan di sana, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sebelum kejadian sudah disampaikan firman Tuhan dari zaman perjanjian lama. Sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Ya, kalau tidak percaya coba kita lihat dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan begini firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sudah disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya bahwa Yesus akan lahir ke dunia
Dan dia diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Berarti semua yang difirmankannya di dalam Alkitab ini itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak akan digenapi, semuanya akan tergenapi, saudara Bapak Ibu. Jangan anggap remeh dengan Alkitabmu ini. Karena ini bukan main-main, bukan tulisan yang biasa-biasa saja. Memang ditulis oleh manusia, tetapi diilhamkan oleh Allah. Untuk supaya manusia diperlengkapi, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Lewat firman-Nya kita diperingati bahwa masa-masa hari-hari terakhir akan terjadi hari-hari yang susah, yang semakin sukar. Dalam Matius pasal yang ke-24 semuanya dijelaskan apa yang akan terjadi, tanda-tanda akhir zaman. Ketika Yesus terangkat ke sorga, disampaikan bahwa akhir zaman akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, akan terjadi bencana-bencana alam, kamu akan disiksa, kamu akan dianiaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Semuanya sudah disampaikan dan itu pasti akan terjadi, akan digenapi. Berarti kita harus siapkan hati. Saat terjadi masa sukar, saat terjadi masa penganiayaan, kita tetap setia dalam mengikut Tuhan. Karena kita sudah siap, iman kita sudah bertumbuh. Kalau kita tidak punya iman yang bertumbuh, kamu pasti akan murtad. Jadi hati-hati, jangan anggap remeh. Semua yang tertulis akan digenapi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Ya, satu titik iota pun tidak tergenapi. Semuanya pasti akan tergenapi. Firman ini yang tertulis semuanya digenapi. Amin. Apa yang terjadi saat-saat ini, semuanya itu penggenapan firman Tuhan satu persatu. Mulai digenapi. Kalau kita belajar dalam kitab Wahyu, di situ lebih jelas lagi, ya. Sangkakala pertama ditiup akan terjadi begini, sangkakala kedua ditiup akan terjadi begini, sangkakala ketiga ditiup akan terjadi. Dijelaskan semua dengan jelas bahwa banyak penyesat-penyesat akan bermunculan. Kita lihat pengajaran zaman ini, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita tidak punya pegangan akan firman Tuhan, kita akan tersesat. Jadi kita harus betul-betul cerdas. Makanya kamu ini dianggap seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Bayangkan seekor domba dikelilingi oleh serigala yang siap menerkam. Kalau dombanya tidak cerdik, makanya dikatakan cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Tidak cukup cerdik, harus tulus. Tidak cukup hanya tulus, ya. Harus disertai dengan kecerdasan rohani, punya hikmat, kebijaksanaan, supaya bisa terlepas dari ancaman serigala. Kalau tidak, kamu habis diterkam. Amin. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi semuanya sudah difirmankannya. Dan yang terjadi saat-saat ini itu adalah hasil penggenapan firman Tuhan satu persatu. Haleluya. Ya, jadi percayalah, firman Tuhan tidak pernah berbohong. Apapun yang diperkatakan firman, kalau kamu setia mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, kamu akan diberkati. Yakin, berkat bukan berbicara hanya sekedar uang. Jangan saudara berpikir kalau saya diberkati pasti saya punya banyak uang. Bukan itu, berkat berbicara tentang banyak hal. Terlebih berkat kehidupan yang kekal.
Amin. Makanya dikatakan kamu diberkati dengan berkelimpahan. Berkelimpahan artinya hidup kita di muka bumi ini hidup diberkati, sampai kita di akhirat nanti kita juga diberkati. Itulah artinya berkelimpahan. Jangan susah di bumi, susah di akhirat. Ya, sudah susah di bumi, setengah mati setengah hidup. Dibilang mati tidak, dibilang hidup tidak. Ya, susah lagi di akhirat, dibakar hidup-hidup pagi siang sore sampai selama-lamanya kekal. Jadi hati-hati saudara bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dikatakan lagi di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-25, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-24 tadi, ya, kalimat yang terakhir dikatakan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi walaupun Maria itu sudah sah menjadi istri Yusuf, Yusuf tetap tidak mau bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan Yesus. Wow, luar biasa. Ya, Yusuf bisa tahan nafsu, saudaraku. Tidak mengikuti keinginan nafsunya. Walaupun sudah sah, kalau dia mau bersetubuh bisa saja. Ya. Mau tidak mau Maria harus mau karena sudah sah jadi istrinya. Tetapi Yusuf dia jaga diri. Dia kuasai dirinya, dia kendalikan dirinya untuk tetap tidak bersetubuh dengan istrinya Maria sampai Yesus lahir. Kalau menurut ilmu kedokteran kurang lebih 9 bulan, ya kan? Kurang lebih 9 bulan. Jadi begitu sudah menikah kurang lebih 9 bulan, Yusuf dan Maria tidak melakukan hubungan suami istri. Ini tidak tabu saudaraku. Ya. Jadi bapak-bapak harus bisa kendalikan hawa nafsunya. Ibu-ibu harus bisa kendalikan hawa nafsunya. Pemuda-pemudi harus bisa kendalikan hawa nafsunya. Jangan belum diberkati sudah hamil duluan. Ya. Jangan saudara bapak ibu anggap ini biasa. Ini sudah zamannya, enggak apa-apalah. Hamil duluan pun nggak masalahnya. Loh, jangan anggap remeh. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal pertama. Dikatakan di sana, ya, supaya kita jelas tentang hal ini. Ini berbicara tentang hubungan seksual, ya. Jangan kita anggap ini hal yang tabu. Amin. Supaya kita punya pemahaman yang jelas, saudara bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pertama ayat yang ke-28 dikatakan begini firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi Allah terlebih dahulu memberkati mereka baru disuruh beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu baru minta diberkati. Jangan terbalik ini firman Tuhan. Amin. Harus diberkati dulu baru beranak cucu. Hai anak-anak muda, dengar itu firman Tuhan. Jangan ada yang beranak cucu dulu baru datang, Om, saya minta diberkatilah Om. Tidak bisa, sudah dibilang tidak bisa, dibujuk-bujuk lagi. Om, tolonglah Om, aku kan jemaatmu ya Om. Ini firman Tuhan harus jelas. Jadi jaga kekudusanmu di masa mudamu. Amin. Ya, jaga kekudusan di masa mudamu. Jangan kamu cemarkan kekudusanmu. Haleluya.
Nah, Allah juga menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ucok. Amin. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ucok ya. Jangan salah. Ini LGBT sekarang lagi tren. Apalagi di Jakarta ya, ada khusus tempat gay ya, homoseksual berkumpul. Tinggal pilih mau yang mana. Mau yang gagah perkasa, mau yang kurus kerempeng, semuanya lengkap di situ. Sesuai selera masing-masing. Kita harus hati-hati, terlebih ini anak-anak muda, jangan terjebak dengan pergaulan-pergaulan kaum sejenis. Ya. Kalau di luar negeri sana sudah diberkati. Perempuan sama perempuan boleh diberkati menikah. Laki-laki sama laki-laki bisa diberkati. Di Indonesia ini lagi ya, dulu pernah heboh-hebohnya diperbincangkan kayak mana boleh nggak diberkati laki-laki sama laki-laki yang mau menikah. Puji Tuhan sampai hari ini belum diperbolehkan. Dan kita berdoa terus tetap tidak diperbolehkan. Namun walaupun tidak diperbolehkan, wah makin merajalela. Ada komunitas mereka tersendiri. Ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ini namanya penyimpangan seksual. Saya lihat akhir-akhir zaman ini berbicara tentang seksualitas. Ya, ini lagi sedang merajalela saudara bapak ibu. Dulu kita cuma hanya dengar laki-laki yang suka selingkuh. Sekarang justru banyak istri-istri yang selingkuh. Dan tidak merasa heran, sudah seperti anggap biasa. Kalau dulu masih tabu sekali kan, apalagi kalau tahu hamil di luar nikah, wah itu rasanya hina sekali. Tapi kalau sekarang tidak jadi masalah lagi, sudah dianggap biasa. Zaman semakin edan, tetapi kita anak Tuhan jangan ikut edan. Amin. Harus tetap waras ya Bapak Ibu. Tetap waras kita, amin. Jangan ikutan edan, jangan ikut-ikutan tren ya. Penyimpangan seksual sekarang merajalela. Sinetron apa itu, televisi, film-film semuanya berbaukan pornografi. Itulah yang membuat semakin merajalela penyimpangan seksual. Ya, bencong-bencong ditampilkan dengan terbuka, sepertinya dipromosikan bahwa bencong itu tidak apa-apa. Itu semua pekerjaan setan yang ingin merusak anak-anak muda punya pemahaman, oh kalau saya bencong nggak apa-apa, justru menarik. Makanya sering dibuat gaya-gaya yang bencong-bencong. Jangan gitulah. Hati-hati saudara bapak ibu ya. Roh seks ini sedang bekerja dengan luar biasa. Lagu-lagu sekarang wah semuanya berbaukan pornografi. Kalau kita tidak peka menghadapi ini situasi, hancur kita. Anak-anak muda generasi kita hancur. Jadi saya mau jelaskan ini dengan tegas ya. Allah memberkati mereka, barulah Allah berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Amin. Jadi jelas ya, saya berharap anak-anak muda jangan beranak cucu dulu baru minta diberkati. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Saya akan lihat itu nanti. Ya. Jadi buktikan saudara bapak ibu. Karena ini tidak main-main ya. Orang yang melanggar perintah Tuhan itu pasti ada dampaknya. Tetapi orang yang ikut perintah Tuhan pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi harus punya pengendalian diri. Bapak-bapak juga ya, laki-laki. Laki-laki ini yang sering banyak godaan. Ya. Sering digoda sama kaum Hawa ini.
Ya, jadi harus hati-hati. Ya, harus punya pengendalian diri, penguasaan diri, supaya kita tidak jatuh ke dalam perzinahan. Amin. Sama seperti Yusuf, walaupun dia punya hak untuk berhubungan istri dengan Maria istrinya, tetapi dia tetap jaga kekudusan sampai Yesus lahir. Makanya luar biasa, Tuhan tidak salah pilih. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga ini, karena itu sudah memang pilihan Tuhan. Dan Tuhan sudah melihat sampai sejauh mana kesetiaan Yusuf dan Maria. Amin. Marilah saudara bapak ibu, jadilah orang pilihan Tuhan, maka kamu pasti akan hidup diberkati dengan berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan kembali datang kepada Tuhan, bersyukur lewat berkat firman Tuhan. Biarlah firman-Nya yang sudah diperdengarkan kepada kita semua itu menjadi renungan dalam kehidupan kita setiap pribadi, untuk kita tetap dalam penggembalaan firman-Nya, sehingga kita berjalan di dalam berkat perjanjian firman Tuhan. Saudara bapak ibu, perhatikan keadaanmu sesuai dengan firman yang sudah kita dengar saat ini. Mari saya minta kita semua berkomitmen untuk mengambil keputusan yang benar, agar kita hidup tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan seluruh pergumulanmu, permasalahan dalam hidupmu. Serahkan semua yang apa kamu alami saat ini kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik dari segala apa yang kamu alami saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Kita ambil waktu sejenak, kita merenungkan firman yang sudah kita dengar. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Jika kamu mendengarkan suaranya pada hari ini, jangan kamu keraskan hatimu. Mari kita buka hati kita. Biarkan firman-Nya mengkoreksi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus sedang berkata-kata. Roh Kudus sedang berbicara saat ini di dalam hatimu. Biarkan Dia berkata-kata untuk menyampaikan maksud Tuhan. Mari saudara bapak ibu, datang dengan ketulusan hatimu. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus.
Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia sedang menjamah hatimu saat ini. Roh Kudus melawat seluruh kehidupan. Haleluya. Jesus, Jesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau yang mengenal pribadiku, Tuhan. Hanya Engkau, Ya, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Lebih sungguh lagi, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, Tuhan. hanya Engkau. Sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
atas pujian umatnya. Tuhan hadir melawan umatnya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Ya. Yesus. Yesus Tuhan. Ya rabakarata karabakarata karabakarata. Ya rabakasa karata karabakasa. Ya rakata karabakasa raisero. Yero reso. Haleluya. Mulai sekora kata kasoro. Aisoro. Haleluya. Haleluya. Mulai sekora eso. Sekora serabara itu. Jesus. Yesus oro. Haleluya. Rise, rise, ya rise, corre que talo. Rise, hadirat Tuhan ada kelepasan. Hadirat Tuhan yang menyembuhkan. Hadirat Tuhan yang menguatkan. Praise karabai soro. Ya rabala tala kasakara tala baratala enso. Jesus, orai say go by son. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Praise say korai say karatalaba. Say karatalaba. Yang terikat lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Praise korai kasakatarama. Yes, Lord. Alai sokorai say. Praise korai kasakarai tokorai ketalabara. Praise the glory.
jamah dalam kuasa-Mu. Sarai soro haleluya.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Bapa. Angkat kedua tanganmu, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Tuhan Terima kasih Tuhan. kasih setiamu Terima di kasih. dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Di dalam hidupku. ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang mengkoreksi setiap hati kami. Firman-Mu yang selalu menuntun langkah hidup kami. Agar kami menjadi orang pilihan Tuhan. Agar kami hidup diperkenan Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Besar. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami bersyukur dan memuji memuliakan Engkau. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin.